Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Dan kali ini dalam segmen AAGC 2 siang-siang yang tayang pada siang hari untuk menemani aktivitas siang hari kalian. Kali ini ada cerita kiriman dari Mas Rashid. Cerita tentang pengalaman hidup seorang pemuda yang dianggap memiliki garis keturunan seorang prabu pada masa lalu, membuatnya mengalami banyak kejadian di luar nalar dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Beberapa belas tahun yang lalu, sebuah kampung di salah satu kelurahan di daerah Depok, Jawa Barat sempat dihebohkan dengan hilangnya seorang anak kecil di sebuah hutan bambu. Semua orang tampak sibuk membawa barang-barang yang bisa dipukul untuk menimbulkan suara-suara yang nyaring. Beberapa orang berteriak memanggil-manggil nama si bocah. Seorang ibu yang juga ikut dalam pencarian sedang berusaha ditenangkan oleh rekan-rekan sebayanya. Sekitar 20 orang yang ikut masuk ke dalam hutan bambu yang sangat gelap karena hari memang baru saja memasuki senja. Rombongan itu dipimpin oleh seseorang yang mengenakan baju koko putih lengkap dengan kain sarung dan peci hitamnya. Dia berjalan paling depan seakan bertugas sebagai penunjuk jalan. Mulutnya tak berhenti komat-kamit seiring dengan jari tangan kanannya yang terus memutar tasbih. Sisa rombongan yang lain mengekor tepat di belakang laki-laki itu. Beberapa orang yang memegang obor berada di depan, samping kiri dan kanan, serta di belakang. Sepertinya, tugas pembawa obor adalah untuk melindungi sisa rombongan yang ada di tengah-tengah mereka. Cahaya obor yang berpendar dengan rata cukup membuat tiap-tiap pandangan dari orang-orang itu melihat lebih jelas. Suara yang nyaring dari hasil pukulan panci, penggorengan atau benda-benda lain yang mereka bawa masih terdengar memekakkan telinga. Beberapa hewan malam yang ada dalam hutan bambu terbang atau lari begitu cahaya obor atau suara nyaring itu mendekati sarang mereka. "Tunggu," kata laki-laki yang berjalan paling depan dengan tiba-tiba. Semua orang serentak berhenti berjalan dan menghentikan pula memukulkan benda-benda yang mereka bawa. Suasana yang awalnya hiruk pikuk kontan langsung berganti menjadi sunyi senyap. Laki-laki yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan rombongan nampak menjelajahi tiap-tiap sudut hutan bambu dengan pandangannya. "Ada apa, Pak Ustadz?" tanya seorang laki-laki berkacamata yang persis ada di belakangnya. Orang yang dipanggilnya dengan sebutan Ustadz diam sesaat, lalu membalikkan badan menghadap rombongan yang dipimpinnya. "Panggil Bu Sumi ke sini, cepat," perintah Pak Ustadz. Laki-laki yang tadi bertanya langsung mundur ke belakang dan tidak lama kembali dengan membawa seorang wanita. "Ada apa, Pak Ustadz? Apa anak saya sudah ditemukan?" tanyanya dengan wajah penuh harap. "Insya Allah, ibu yang harus memanggilnya sekarang. Ibu bawa mainan kesayangan anak ibu seperti yang tadi sudah saya pesan sebelumnya kan?" Wanita yang bernama Bu Sumi mengangguk dan menyodorkan sebuah pistol mainan. "Ini mainan kesayangan Imam, Pak Ustadz." Pak Ustadz tersenyum lalu membisikkan sesuatu ke telinga Bu Sumi. Beberapa orang yang ada di rombongan saling berpandangan. Sepertinya mereka penasaran akan apa yang dibisiki oleh Pak Ustadz. Raut wajah Bu Sumi berubah setelah ia mendengar bisikan itu. Orang-orang yang tadinya hanya saling berpandangan, kali ini ada yang mulai kasak-kusuk di belakang. "Apa saya bisa, Pak Ustadz?" tanya Bu Sumi. "Untuk anak ibu, maka ibu harus bisa." Masih dengan perasaan yang kurang yakin, Bu Sumi maju selangkah lalu berhenti dan menoleh ke belakang, ke rombongan orang-orang yang merupakan tetangganya yang mau membantu mencarikan anaknya yang hilang. "Bismillah, serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Yakinlah dengan kekuasaannya," kata Pak Ustadz. "Bismillah." Dengan mantap, wanita yang berusia 40 tahun itu melangkahkan kakinya maju perlahan
meninggalkan rombongannya di belakang. 20 kaki, kata Bu Sumi dalam hati. Lalu ia berhenti melangkah. Sesuai dengan bisikan Pak Ustadz bahwa ia harus melangkah maju 20 langkah ke depan. Pandangan Bu Sumi mulai menjelajah ke semua penjuru hutan bambu yang ada di hadapannya. Dia ingat, Pak Ustadz tadi juga berbisik bahwa jangan sesekali ia menoleh ke belakang atau ke arah rombongannya. Oleh karena itu, pandangannya pun hanya tertuju ke arah depan dari tempatnya berdiri. Sementara itu, beberapa orang yang ada di rombongan merasa heran dengan perginya Bu Sumi. Meski mereka masih bisa melihat sosok tetangganya yang sedang dapat musibah itu sedikit jauh di depan, tapi rasa ingin tahu sungguh menggelitik benak mereka. Hingga seorang ibu berwajah bulat yang berdiri di samping Pak Ustadz memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa Bu Sumi berjalan sendirian ke depan, Pak Ustadz?" Orang yang ditanya tersenyum, lalu menjawab sambil terus fokus memperhatikan Bu Sumi. "Ibu akan tahu sendiri nanti jawabannya. Yang penting masing-masing bantu doa untuk keselamatan Bu Sumi dan anaknya. Dan ingat, jika ada yang lari saat melihat sesuatu yang datang di depan Bu Sumi nanti, saya tidak akan menjamin nasibnya akan selamat." Wajah ibu-ibu yang bertanya tadi langsung berubah pucat. Tanpa pikir panjang, dia langsung mundur ke belakang dan menyampaikan ke semua anggota rombongan akan apa yang sudah ia dengar dari Pak Ustadz. Sebuah senyum kembali terlukis di wajah Pak Ustadz. Sengaja dia berkata seperti itu karena dia tahu jika ibu yang barusan bertanya adalah salah satu sumber menyebarnya gosip hangat di lingkungannya. "Imam, anak ibu, sini pulang sama ibu, nak." Terdengar suara Bu Sumi lirih memanggil anaknya yang sudah sejak siang tadi hilang. Bu Sumi masih menebarkan pandangannya ke tiap sudut hutan bambu di hadapannya. Dia berharap ada setitik petunjuk akan kehadiran buah hatinya. "Imam, ini mainan kesayanganmu, nak. Ayo pulang sama ibu. Ibu kangen, Imam." Bu Sumi agak terkejut mendengar suara barusan. Dia memfokuskan pandangannya pada beberapa batang pohon bambu yang ada di depannya, persisnya di samping kiri. Batang-batang bambu itu terlihat bergoyang hebat, seperti ada yang sedang mencoba turun dari atasnya. Pandangan Bu Sumi tidak berpindah dari batang-batang pohon bambu yang bergoyang, sambil terus dia memanggil nama anaknya. Di tangan kanannya, sebuah pistol mainan kesayangan anaknya terus ia genggam dengan erat. Pak Ustadz yang juga melihat keanehan itu berbicara perlahan kepada rombongan yang ada di belakangnya untuk terus berdiam diri dan memantau Bu Sumi. "Imam, di mana kamu sekarang, nak? Ini ibu yang menjemputmu," kata Bu Sumi lirih. Beberapa kali wanita itu merasakan bulu kuduknya berdiri, terlebih saat bambu-bambu yang dilihatnya terus saja bergoyang. Tapi demi buah hatinya, ia mencoba untuk terus menekan rasa takutnya yang mulai menjalar. Tiba-tiba suasana berubah sunyi. Jangkrik-jangkrik yang tadi berbunyi untuk menyambut rombongan itu di kawasannya sepertinya takut untuk kembali berderik. Angin yang awalnya masih terasa hangat berubah menjadi sejuk, lalu berubah lagi menjadi dingin. Cahaya obor yang dipegang oleh beberapa orang di rombongan mulai meredup. Pak Ustadz yang terlihat lebih serius memutar tasbihnya yang ada di tangannya. Sebagian anggota rombongan mulai menunjukkan wajah-wajah yang ketakutan. Beberapa orang bahkan ada yang saling berpelukan atau setidaknya merapatkan diri ke teman yang ada di dekatnya. Bu Sumi yang memang sudah siap lahir dan batin untuk menemukan anaknya terus melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam hatinya. Suasana benar-benar hening. Semua tampak menunggu ada apa gerangan yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba terdengar suara seperti benda jatuh atau seseorang atau sesuatu yang mendarat di atas tanah. Bu Sumi yang memang sedang bersiaga berusaha mencari dari mana datangnya suara tadi. Lagi-lagi pandangannya bertumpu ke beberapa batang pohon bambu yang tadi sempat bergoyang dengan kencang. Matanya nanar melihat ada dua buah bayangan di tempat yang sejak tadi ia perhatikan. Bayangan itu seperti bayangan dua orang, yang satu tinggi besar dan yang satu kecil. "Imam, ini ibu, nak." Lagi-lagi Bu Sumi mencoba memanggil anaknya. Naluri keibuannya menuntunnya untuk terus memanggil anaknya.
Kedua bayangan yang masih ia perhatikan itu tetap berdiri mematung. "Ibu!" Bu Sumi terkejut saat mendengar suara yang memanggilnya. Itu suara Imam, anaknya. Tidak salah lagi, seorang ibu pasti sudah hafal betul dengan suara anaknya. "Imam, ini ibu nak, ayo pulang sama ibu," kata Bu Sumi. Kali ini ia sudah tidak sanggup menahan air matanya untuk tidak keluar. "Ibu!" Tiba-tiba Imam, anaknya, muncul dari balik bayangan tersebut. Bu Sumi hampir ingin berlari saat melihat buah hatinya ada beberapa langkah di samping kirinya. Tapi niatnya untuk langsung memeluk Imam harus ia tahan karena ia melihat sebelah tangan Imam masih ada dalam bayangan, seperti sedang dipegang oleh seseorang atau sesuatu. "Ibu!" teriak Imam sambil mengulurkan tangan kanannya. Anak itu setengah meronta, seperti ingin melepaskan diri dari sesuatu yang memegangi tangan kirinya. Jika bukan karena perintah Pak Ustadz yang mewanti-wantinya untuk tidak langsung menghampiri anaknya, niscaya saat itu Bu Sumi pasti sudah berlari memeluknya. Pak Ustadz sempat berpesan jika ia harus menerima Imam, bukan memberinya. Atau lebih mudahnya, ia harus membiarkan Imam yang datang ke arahnya, bukan malah sebaliknya. Karena hal itu akan berakibat fatal untuk anaknya. Pak Ustadz dan semua orang yang ada di rombongan masih terdiam. Nampaknya semua orang dalam suasana mencekam seperti ini terlihat patuh dengan perintahnya untuk tetap diam. Kontras sekali kondisinya pada saat sedang mengumumkan tentang pengajian rutin di lingkungan. Banyak warga yang tahu malah berpura-pura tidak tahu, yang mendengar juga pura-pura tidak mendengar. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk seorang ustadz mengeluh. Mudah-mudahan Bu Sumi ingat pesanku yang terakhir, gumam Pak Ustadz dalam hati sambil kembali memfokuskan diri pada wanita yang saat ini akan menghadapi sesuatu yang ada di luar akal sehat. Suara pistol mainan yang dilemparkan Bu Sumi ke depan anaknya Imam membuat Pak Ustadz menganggukkan wajahnya. Ternyata wanita itu masih ingat akan pesanku. "Imam, itu mainan kesayangan kamu nak. Ambillah, berikan ke ibu." Suara Bu Sumi kembali menyadarkan orang-orang yang ada di dalam rombongan untuk kembali waspada. Semua pandangan kembali terpusat pada Bu Sumi. Setelah beberapa saat, Bu Sumi melemparkan pistol mainan kesayangan anaknya tersebut. Tiba-tiba, bayangan yang sedari tadi memegang tangan kirinya Imam menampakkan diri. Bu Sumi tercekat melihat sesosok makhluk sangat menyeramkan keluar dari bayangannya sambil tetap memegang tangan buah hatinya. Beberapa orang dalam rombongan menutup mulutnya karena terkejut. Sebagian yang lain mengucap istighfar. Bahkan ada yang menutup mata karena tak mau melihat sosok seperti apa yang saat ini ada di dekat Bu Sumi. Pak Ustadz langsung memasang kuda-kuda untuk lebih waspada. Keselamatan ibu dan anak yang ada di depannya merupakan tanggung jawabnya. Makhluk berambut panjang dengan wajah menakutkan yang ternyata sedang memegangi tangan kiri Imam. Kedua bola matanya merah menyala, melotot tak berkedip memandang Bu Sumi dan pistol mainan yang tergeletak di tanah. Hidungnya hanya tersisa setengah bagian, sisanya berupa rongga yang dipenuhi ulat. Mulutnya yang lebar dipenuhi air liur dan berbau sangat busuk. Tampak gigi-giginya yang runcing tertanam di gusinya. Kulitnya seperti karet, berlepit karena keriput. Yang tak kalah aneh adalah dua buah dadanya yang besar dan panjang menggantung hampir menyentuh tanah. Dari bawah pusar hingga setengah betisnya tertutup bulu-bulu panjang yang kasar. "Kembalikan anak saya mohon," ucap Bu Sumi dengan terbata-bata. Dari suara dan wajahnya jelas terlihat rasa takut mulai mengikis keberaniannya. Makhluk yang orang sebut dengan kalong wewe itu mendenguskan nafasnya yang berat. Sepertinya dia mengerti dengan ucapan Bu Sumi. Sesaat dia menoleh ke anak laki-laki yang masih dia pegangin tangannya. Sorot matanya yang semula tajam dengan anehnya mulai melemah saat melihat Imam. Perlahan makhluk itu menggendong Imam. Lalu dia tatap anak yang baru beberapa jam bersamanya dengan tatapan yang sendu, bukan tatapan seorang pemburu pada mangsanya. Ada kasih sayang yang tersirat di balik tatapan kalong wewe itu kepada anak yang ada di gendongannya. Bu Sumi yang awalnya merasa cemas dengan keselamatan anak semata wayangnya merasa aneh melihatnya. Begitu pula dengan Pak Ustadz. Kewaspadaan yang semula ia tingkatkan mulai dikendurkan kembali.
Baru kali ini dia melihat sesosok makhluk gaib yang berperilaku layaknya seorang ibu yang tak rela untuk melepaskan anaknya. Setelah beberapa saat makhluk itu menatap Imam dengan sendu, kejadian selanjutnya tak kalah mengherankan. Dengan lembut makhluk itu memberi kecupan di kedua pipi Imam. Anak itu dengan polosnya malah menyentuh wajah menyeramkan yang ada di depannya. Harusnya anak sekecil itu setidaknya menjerit atau meronta, namun kenyataan berkata lain. Dengan raut wajah yang menampakkan kesedihan, makhluk itu kembali menurunkan Imam ke tanah. "Imam, sini sama ibu nak, sini." Kata-kata Bu Sumi membuat Imam menoleh ke arahnya. Perlahan, anak kecil yang baru berusia 6 tahun itu mulai melangkah mendekati ibunya. Bu Sumi yang sudah siap menyambut buah hatinya langsung merentangkan kedua tangannya, dan air mata yang menumpuk di kelopak matanya harus tertumpah saat Imam kembali berada dalam pelukannya. Berkali-kali wanita itu menghujani buah hatinya dengan ciuman. "Alhamdulillah ya Allah," ucapnya berkali-kali. Sesaat Bu Sumi menatap makhluk yang telah menculik anaknya. Makhluk itu terlihat masih memandangi Imam meski anak itu telah berada dalam pelukan ibu kandungnya. "Aku akan terus mengawasi anakmu. Jaga ia baik-baik. Suatu saat aku akan kembali menemuinya." Bu Sumi tercekat saat mendengar suara seorang wanita di telinganya. Tatapannya bertemu dengan pandangan Kalong Wewe yang saat itu juga menatapnya. Apa mungkin makhluk itu yang barusan berucap? Tanyanya dalam hati. Beberapa saat kemudian makhluk itu mengangkat telunjuk tangannya yang berkuku panjang dan hitam, dan pistol mainan kesayangan Imam yang tadi tergeletak di tanah sudah berpindah ke dalam genggamannya dengan cepat. Sekali lagi makhluk itu menatap sepasang anak dan ibu yang ada di depannya, sebelum akhirnya ia melesat terbang meninggalkan mereka. 10 tahun tidak terasa telah berlalu. Perkenalkan, nama saya Imam Al-Fatah. Saya adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Idris dan Sumiyati. Kami tinggal di Depok, salah satu kota penyanggah ibu kota. Usia saya 16 tahun saat ini. Saya punya seorang adik perempuan yang bernama Ayu. Jarak usia kami terpaut 6 tahun. Ia seorang siswa kelas 4 SD. Sedangkan saya baru memulai kelas saya yang baru di kelas 11 2 minggu yang lalu. Sekolah saya dan Ayu ada dalam satu lingkungan yang sama. Di yayasan tempat kami belajar memang memiliki lembaga pendidikan yang lengkap, mulai dari jenjang sekolah dasar, SMP hingga SMU. Bayangkan, saat jam-jam padat seperti awal masuk sekolah, saat istirahat dan saat jam pulang, ratusan siswa akan menyemut memadati lingkungan sekolah kami. Seperti saat ini, saya yang datang dengan berboncengan dengan Ayu, hampir-hampir tidak dibukakan pintu gerbang oleh Mang Iip satpam sekolah. Mang, tunggu Mang!" teriak saya sambil menjegal gerbang yang hampir tertutup dengan ban depan motor. Mang Iip melotot seperti tidak suka dengan ketidaksopanan saya. "Maaf Mang, tolong jangan ditutup dulu gerbangnya Mang." "Tidak bisa, sudah tepat jam 7, sudah harus ditutup gerbangnya," jawab Mang Iip sambil menunjuk-nunjuk jam tangannya. Saya melirik jam tangan saya yang baru menunjukkan pukul 6 lebih 50 menit. "Masih kurang 10 menit dari jam 7, batin saya. Saya menyuruh Ayu untuk melihat jam tangannya juga. Ternyata sama waktunya dengan jam milik saya. "Mang, maaf ya," kata saya sambil mencoba melihat jam tangannya. "Mang, jam tangan Mamang mati tuh," kata saya lagi. "Ini baru jam 6 lebih 50 menit Mang. Jadi belum jam 7 dan belum waktunya gerbang ditutup." Beberapa orang siswa yang ada di belakang motor saya mengiyakan ucapan saya. Mang Iip melirik jam tangannya lagi dan mendekatkannya ke telinga. "Walah, pantes dari tadi jarumnya diem aja. Ya sudah, cepat masuk," perintah laki-laki yang katanya sudah bekerja menjadi satpam sejak bangunan sekolah kami berdiri. Saya dan Ayu yang memang berada paling depan langsung menyeruak masuk. Ayu terlihat berlari menuju gedung sekolahnya yang ada di sisi barat gedung SMA saya, sementara saya terus menuntun motor ke arah tempat parkir. Di sekolah saya ada peraturan khusus bagi siswa yang membawa motor dengan knalpot yang sudah dimodif harus dimatikan mesinnya sebelum dibawa masuk ke area sekolah dan menuntunnya hingga parkiran. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundak saya dari belakang. Saat saya menoleh, ada telunjuk tangan seseorang yang tepat menyentuh kening saya. "Sial lu John,
Hardik saya sambil menarik telunjuknya. Aduh, mam, ampun mam. Johnny, salah satu teman baik saya sejak SMP hingga sekarang, meringis kesakitan. Saya tidak memperdulikan teriakannya dan terus menarik telunjuknya. Dengan santai saya berjalan meninggalkan area parkir, dan Johnny masih mengekor di belakang saya karena telunjuknya masih saya tarik. Cie, masih pagi udah pacaran aja lu berdua. Datang lagi satu kampret yang tahu-tahu sudah menggandeng pundak saya. Rio, dia itu teman saya dari kecil. Selain karena rumah kami berdekatan, Rio juga merupakan sepupu saya. Ayahnya adalah adik dari ayah saya. Saya yang kasihan melihat Johnny akhirnya melepaskan telunjuknya. Sambil masih meringis, Johnny meniup-niupkan jarinya seperti orang yang kepanasan. Teman baik saya di sekolah ada 4 orang: Johnny, Rio, Randy, dan Mail. Geng kami tidak bernama, namun siapapun pasti akan malas jika harus berurusan dengan salah satu dari kami. Kami semua memang mengikuti seni bela diri. Saya menekuni pencak silat, Rio dan Johnny adalah karateka, sedangkan Randy dan Mail merupakan atlet judoka sekolah kami. Tidak heran jika kami berlima cukup disegani di sekolah. Meski kami semua ahli bela diri, tapi komitmen kami berlima sama, yaitu tidak mengeluarkan keahlian kami kecuali untuk membela diri atau untuk kejuaraan. Randy belum datang, John, tanya Rio. Johnny menggelengkan kepalanya. Lu gak tahu, John, kan rumah dia deket sama lu, tanya Rio lagi. Lagi-lagi Johnny membalas dengan anggukan. Ah, ngehek lu. Jadi mahal amat tuh mulut buat jawab, kata Rio sambil menoyor kepala Johnny. Saya yang dari tadi melihat kelaukan mereka dari belakang langsung menyalip langkah mereka untuk berada paling depan. Buru-buru amat, Mam, santai aja kali, Bu Irma gak masuk hari ini, kata Rio singkat. Serius yo? Tanya gua penasaran. Iya serius, nyokap gua kan jadi guru piket hari ini. Tadi pagi Bu Irma telepon nyokap gua buat minta izin karena anaknya sakit, jelasnya lagi. Yes, hari ini gua selamat, kata gua tiba-tiba. Lu seneng amat Bu Irma gak masuk, Mam? Pasti lu belum kerjain PR matematikanya yang kemarin ya? Tanya Johnny. Saya mengangguk senang. Hari ini kayaknya akan jadi hari yang hoki nih buat gua, ucap saya dalam hati. Saya, Rio, dan Johnny memang sekelas, yaitu kelas 11-2. Rio bahkan sudah dari kelas 10 duduk satu meja dengan saya. Kalau Johnny baru di kelas 11 ini bisa bergabung. Sementara Randy dan Mail ada di kelas 11-3. Letak kelasnya persis di depan kelas saya. Karena Bu Irma yang mengajar matematika berhalangan hadir, 99% siswa di kelas saya bisa bernafas lega. Dia memang terkenal sebagai salah satu guru terkiller di sekolah kami. Kenapa saya bisa bilang hanya 99% siswa yang lega? Karena masih ada 1% lagi, atau lebih tepatnya 1 orang lagi siswi yang bertolak belakang reaksinya. Namanya Riri, yang punya nama sama jangan marah ya. Siswi super cupu dan paling tidak populer di seantero sekolah saya. Di antara bidadari-bidadari alias kembang sekolah yang berkumpul di kelas 11-2, ternyata Riri juga masuk ke dalam penjaringan siswi yang terpilih. Hampir semua warga kelas saya kurang simpati kepadanya. Kalau soal fisik, menurut Johnny, Riri itu sangat tidak menarik. Rambutnya berkepang 2, dengan kacamata tebal dan kawat gigi yang berbaris, sudah cukup untuk menurunkan nilai jualnya di depan kaum Adam. Tapi yang membuat seisi kelas harus menatap Riri dengan pandangan kesal adalah kelakuannya. Dia sengaja memberitahu wali kelas perihal ketidakhadirannya Bu Irma. Dia melangkai tugas saya sebagai ketua kelas. Di saat kelas 11-2 seharusnya berleha-leha di dalam kelas karena ketidakhadiran guru, tahu-tahu Bu Septi alias nyokapnya Rio yang merupakan guru piket pada hari ini masuk ke kelas kami. Sialnya lagi, saya dan Rio sedang asik tidur-tiduran di atas bangku-bangku yang sudah kami jejer sebelumnya. Bangun kalian! Suara Bu Septi yang menggelegar terdengar seperti halilintar di siang bolong. Saya dan Rio sontak langsung melompat dan mengambil posisi berdiri. Enaknya ya, pagi-pagi udah tiduran di kelas, kata Bu Septi sambil menarik daun telinga saya dan Rio. Kami berdua meringis tapi tak berani menatapnya. Ikut ibu ke ruangan BP sekarang, perintahnya dengan tegas. Saya dan Rio lalu berjalan mengikuti Bu Septi. Yang lain, kerjakan soal di LKS dari halaman 20-30. Setelah itu, buat contoh-contoh soal cerita dari tiap-tiap bab. Ingat, dikumpulkan hari ini juga, perintah Bu Septi pada teman-teman saya yang lainnya. Saya sempat melirik ke arah Johnny
dan mengepalkan tangan saya ke arahnya. Joni hanya mengangkat bahunya sebagai isyarat bahwa ia juga tidak tahu akan kedatangan ibunya Rio alias tante saya ke kelas ini. Sial, ternyata hari ini bukan hari keberuntungan saya. Setelah hampir 2 jam saya dan Rio bersendau gurau dengan guru BP di ruangannya, kami pun diperbolehkan kembali ke kelas. Itu hanya khayalan saya saja. Kenyataannya, tidak semudah itu kami bisa bernafas lega. Tugas lain siap menanti saya dan Rio. Yap, guru BP memerintah kami untuk membersihkan semua koridor sekolah. Awalnya malah saya dan Rio harus membersihkan pula koridor semua area gedung. Artinya, kami harus bersih-bersih dari gedung SD, tempat Ayu belajar, gedung SMP, dan juga tentunya gedung sekolah saya sendiri. Tapi dengan proses tawar-menawar yang alot dengan guru BP, akhirnya dia menyetujui bahwa tugas lain kami di hari itu cukup membersihkan koridor gedung SMU ditambah mencuci motor butut miliknya selama seminggu. Cerita ini nyata loh, Gan. Sebelum kami memulai PJB alias praktek jadi babu, saya menyempatkan diri untuk menemui Ayu yang memang saat itu sedang istirahat. Cukup sulit menemukan sosok adik saya itu di antara ratusan siswa berseragam putih merah. Dengan beberapa kali bertanya ke teman kelasnya, akhirnya saya bisa melihat Ayu yang sedang asik membaca buku sambil menjilati es krimnya di pojok kantin. Yuk, nanti pulang bareng sama teman kamu ya, si Tantri. Abang gak bisa bareng, mau ada acara selesai sekolah. Ayu menghentikan kegiatan membacanya, masih dengan menjilati es krim di pegangannya. Sesekali Ayu menatap saya dengan tatapan menyelidik. Abang ada acara? Apa ada hukuman? Tanyanya singkat. Saya sempat salah tingkah mendengar pertanyaan yang langsung to the point dari Ayu. Udahlah, pokoknya abang gak bisa bareng sama kamu, kata saya sambil ngeloyor pergi. Di perjalanan sepulang menemui Ayu, saya berpapasan dengan Joni dan Mail. Keduanya langsung memberondong saya dengan banyak pertanyaan. Jawaban saya cuma satu. Tinggalkan saya sendiri. Iyalah, karena saya harus mengejar waktu agar bisa langsung menjalankan tugas bersama Rio. Jika meladeni pertanyaan berdebah-berdebah itu, maka waktu saya bakal terbuang percuma. Dan saya sama Rio otomatis bakal bisa sampai malam untuk menyelesaikan hukuman kami. Dan mulailah saya bersama Rio mempersiapkan peralatan perang kami. Saya membawa kain pel dan ember lengkap dengan pembersih lantainya. Sementara Rio bersenjatakan sapu dan tempat sampah. Saya membuka baju putih saya dan mengikatkannya di pinggang. Masih untung saya selalu memakai kaos singlet sebagai daleman. Berbeda dengan Rio, sepupu saya itu yang tingkahnya kepedean hampir di ambang batas. Hari itu dia memang tidak memakai kaos dalam atau singlet. Alhasil dengan pedenya dia melakukan hal yang sama dengan saya. Bedanya kalau badan saya masih tertutup singlet, nah kalau Rio menjadi setengah tanpa busana alias telanjang dada. Lu yakin mau bersih-bersih koridor kagak pakai baju yo? Tanya saya sambil melemparnya dengan ember. Rio menangkis ember yang saya lempar dengan tendangannya lalu tertawa terbahak-bahak. Saya malas ladenin orang sinting macam dia. Kemudian kami berjalan menuju koridor 1. Sekedar informasi, di gedung SMU saya ada 3 koridor. Yang koridor 1 ada di lantai bawah, koridor 2 dan 3 ada di atasnya. Saya dan Rio sepakat bahwa kami tidak membagi tugas. Maksudnya, kami akan bersihkan tiap koridor bersamaan. Di koridor 1 terdapat kelas 11.1 sampai 11.8, ruang kepala sekolah, ruang guru, dan ruang BP, serta 4 ruang toilet siswa. Saya dan Rio pun mulai membersihkan tiap sudut koridor dengan sedikit cepat. Mumpung semua siswa masih belajar dalam kelas, jadi nggak malu-malu amat lah, pikir saya dalam hati. Beberapa siswa yang kemungkinan izin untuk ke toilet memandang kami dengan tatapan meledek. Monyet, bisa nggak lu? Jangan gak usah injek lantai, abis gua apel tuh, bentak Rio ke arah 2 orang siswa laki-laki yang ada di depannya. Siswa yang dibentak langsung pucat. Lalu dengan hanya mengenakan kaos kaki dan menenteng sepatu, mereka jalan berjinjit melewati kami. Bahkan seorang di antaranya berkali-kali meminta maaf. Saya yang mendengarnya cuma tertawa. Jangankan adik kelas, jin aja kalau dibentak lu yang lagi telanjang terus tolak pinggang begitu bakal kabur men. Perawakan Rio memang besar. Tingginya hampir 175 cm. Berbeda 5 cm dari saya yang hanya 170-an. Dengan kulit hitam, rambut cepak militer dan otot-otot yang menyembul keluar hasil latihan angkat bebannya semakin menambah seram penampilan sepupu saya itu. Mam, lo tahu nggak Vini anak kelas 11-3, kelasnya Reddy sama Mail? Tanya Rio.
Gue menggelengkan kepala karena emang tidak mengenal siswi yang dia maksud. Lupa ya banget dah. Tuh cewek demen banget sama lu men. Cakep dah, kulit putih mulus, body meliuk kayak gitar Spanyol, rambut panjang, hidung mancung. Pokoknya gue kalau jadi elu pasti langsung demen lah, katanya menjelaskan dengan penuh penghayatan. Emang lu udah pernah lihat langsung tuh cewek? Kali ini saya balik bertanya. Rio diam sesaat lalu menjawab, belum. Saya ambil ember yang berisi air sisa pel dan mengambil ancang-ancang untuk menyiramnya. Rio lari untuk menghindar, tapi tiba-tiba pintu ruang 11-3 terbuka dari dalam. Rio pun terjungkal ke belakang setelah menabrak pintu yang barusan terbuka. 2 orang siswi yang membuka pintu terkejut melihatnya. Saya pun langsung berlari untuk menolong sepupu saya itu. Beberapa orang siswa yang ada di kelas 11-3 berhamburan keluar kelas untuk melihat apa yang terjadi. Mam, kenapa sih Rio? Tanya Mail. Saya yang sudah memegangi tubuh Rio belum sempat menjawab karena sedikit panik melihat hidung sepupu saya itu mengeluarkan darah. Dia nabrak pintu yang barusan aku buka, kata seorang gadis berkacamata dengan wajah khawatir. Sementara temannya yang ada di belakang hanya terdiam ketakutan. Mail, bantuin gua bawa nih ke buku UKS. Dia pingsan kayaknya, pinta saya ke Mail. Mail dan beberapa orang siswa teman sekelasnya langsung membantu saya untuk mengangkat Rio. Buset dah, nih orang badannya berat banget. Kebanyakan dosa kali ya, celetuk salah seorang temannya Mail yang ikut membopong Rio. Lu jangan ngomong, kalau nggak mau bantuin pergi aja sana, bentak saya yang emang gak suka kalau ada yang bercanda di saat seperti ini. Siswa tadi meminta maaf dan terus membantu kami mengangkatkan badan Rio ke UKS. Sekitar 15 menit kemudian Rio pun siuman. Saya yang masih setia menemaninya di UKS sedikit lega. Nama lengkap lu siapa? Kata saya. Rio Mahendra. Nama bokap lu? Tanya saya lagi. Mahendra, jawab Rio dengan wajah mulai heran. Satu lagi, nama pembantu kompleks sebelah rumah lu yang sempat lu intip waktu mandi siapa? Tanya saya terakhir kali. Empok Hindun, jawab Rio dengan lugas. Alhamdulillah, berarti kepala lu sehat, gak jadi gegar otak men, kata saya sambil bernafas dengan lega. 2 orang siswi yang sedang piket menjadi petugas UKS tertawa kecil mendengar pertanyaan konyol saya. Sebagai saudara sepupu, keselamatan Rio adalah tanggung jawab saya. Saya harus memastikan otaknya sehat selepas insiden menabrak pintu beberapa saat yang lalu. Makanya saya beri Rio 3 pertanyaan tadi. Hidung gua sakit banget mam, ucap Rio seraya mengusap-usap hidungnya yang masih disumpal kapas. Lu sih, segala pintu lu cium, emang masih kurang baik semalam. Belum sempat Rio melempar saya dengan sepatunya, tiba-tiba pintu ruang UKS terbuka. Ternyata 2 orang siswi yang menyebabkan Rio harus berciuman dengan pintu yang datang menemui kami. Saya dan Rio saling pandang. Lalu siswi yang berkacamata yang merupakan pelaku utama terbukanya pintu itu mengulurkan tangannya ke arah Rio. Maafin gua ya, gua gak tahu ada lu di belakang pintu, katanya sambil tertunduk. Saya menaikkan dagu agar Rio menerima uluran tangan siswi tersebut. Sepertinya Rio tidak paham dengan kode saya. Saya jadi garuk-garuk kepala sendiri. Oh, jadi pintu yang gua tabrak tadi lu yang buka ya? Tanya Rio dengan polos. Nih anak emang oon, jelas-jelas tuh cewek tadi udah bilang sendiri. Iya, kita berdua kebelet pipis, jadi agak buru-buru buka pintunya, kata siswi yang satunya lagi. Wajahnya cantik, putih, bersih, meski sepertinya bukan warga keturunan Chinese. Hidungnya yang mancung dan rambut panjangnya yang hitam terurai semakin menambah kecantikannya. Oh, pantes gua sampai bisa nabrak tuh pintu. Kali ini Rio sedikit menaikkan nada suaranya dan berganti menaikkan dagunya ke arah cewek yang barusan bicara. Kedua mata Rio terlihat berkedip ke saya. Saya yang kali ini berbalik gak paham kode darinya, cuma bisa kembali mengohkan ucapan Rio. Jadi gimana? Kita udah dimaafin kan? Ucap si cewek berkacamata. Rio mengangguk dengan disertai senyuman yang sumpah bikin gue merinding ngelihatnya. Ya udah, kita balik ke kelas dulu ya, kata si cewek berkacamata lagi. Kali ini sambil menggandeng lengan temannya, lalu pergi meninggalkan ruang UKS. Mam, lu tuh tolol apa bego sih? Tiba-tiba Rio membentak saya. Cewek yang tadi itu si Vini Oon, lanjutnya lagi. Saya terkejut sekaligus bingung.
Tadi katanya Rio, dia belum pernah ngeliat Vini sebelumnya. Kok sekarang dia bisa tahu cewek itu yang namanya Vini? Udah, jangan kelamaan mikir. Buruan sana, kejar, sekalian kenalan, seru Rio. Dengan cepat, saya membuka pintu UKS dan langsung mengejar Vini yang sudah agak jauh berjalan. Vini! Saya setengah berteriak memanggil mereka. Dan panggilan saya pun berhasil menghentikan langkah mereka. Dengan nafas sedikit tidak beraturan, saya berhasil tiba di hadapannya. Ada yang ketinggalan ya? Tanya si cewek berkacamata. Saya nggak menjawab pertanyaannya, tapi malah mengulurkan tangan kanan saya ke arah Vini. Gua Imam Al-Fatah, anak kelas 11-2. Vini terlihat sedikit terkejut dengan aksi spontan saya dan wajahnya tampak memerah. Aku sudah tahu kamu kok, katanya sambil menarik lengan temannya lalu pergi meninggalkan saya. Terus uluran tangan gue gimana? Ya nggak masalah sih, mau Vini menjabat tangan gue atau tidak. Yang penting saya sudah tahu seperti apa rupanya pengagum rahasia saya. Dengan hati sedikit berbunga-bunga, saya berjalan kembali menuju UKS. Tapi ada satu hal yang bikin saya bingung. Tadi Vini bilang dia udah tahu saya. Karena insiden tertabraknya pintu oleh Rio, maka hukuman saya dengannya pun terpaksa dibatalkan. Mengingat kondisi fisik Rio yang tidak memungkinkan untuk meneruskan tugas sebagai cleaning service dadakan. Padahal lukanya cuma di hidung, yang notabene nggak ada hubungannya dengan kegiatan menyapu koridor. Tapi dengan lebaynya, sepupu saya itu berhasil membujuk ibunya untuk membatalkan hukuman kami. Awalnya Bu Septi tak mau begitu saja percaya dengan akal-akalan anak bungsunya itu. Tapi saat Rio mengeluhkan pusing di kepalanya, mau tidak mau ibunya yang merupakan salah satu guru di sekolah ini pun luluh dibuatnya. Dengan berdentangnya bel sekolah, saya dan Rio mulai merapikan buku. Saya sempat membuka WA. Ada pesan dari Randy yang mengatakan bahwa mereka ada pertandingan judo sore ini. Sementara Joni sudah sejak tadi pulang dengan alasan izin ingin membesuk keluarganya di rumah sakit. Memang adik laki-lakinya Joni ada yang sedang dirawat karena DBD. Saya dan Rio sudah ada di area parkir motor. Beberapa kali pandangan saya tertuju ke gedung sekolah Ayu. Lu ngapain sih, Mam? Celingak-celinguk dari tadi? Tanya Rio yang memang sedang memperhatikan saya dari atas motor ninjanya. Hidung terlihat masih agak merah. Gue nyari Ayu. Udah pulang belum ya? Jawab saya pelan. Lah, sejak kapan lu punya cewek yang namanya Ayu, Mam? Saya langsung toyor jidat sepupu saya yang blow on-nya pakai banget. Ayu adik gua Oon alias sepupu lu juga. Rio terkekeh dengan reaksi saya. Nah, tuh ada teman sekelasnya Ayu, kata saya dan langsung menghampiri 4 orang anak berseragam putih dan merah. Dek, lihat Ayu nggak anak kelas 4A? Tanya saya pada anak dengan rambut dikepang 2 dengan banyak pita. Si anak tampak bingung dan melirik ke arah temannya yang lain. Ayu sudah pulang bareng Tantri, Kak, jawab seorang anak yang lain. Saya pun mengucapkan terima kasih pada mereka dan langsung kembali ke tempat parkir di mana Rio masih menunggu. Ayu udah pulang men bareng temennya, kata saya sambil menyela motor matic merah yang siap saya kendarai. Nih anak songnya pakai banget. Gue yang dari tadi nunggu lu nyari si Ayu, sekarang malah mau ditinggal gitu aja, kata Rio seraya menarik tas saya dari belakang. Saya terpaksa mematikan lagi motor saya. Tahu-tahu Rio merebut kunci motor dari tangan saya. Sini lu, temenin gue sebentar ke warung depan pengkolan. Mulut gue asem banget nih, kata Rio sambil melirik jok motornya. Gue lu suruh bonceng di belakang, tanya saya. Rio mengangguk dengan senyuman mencurigakan. Dia tahu persis saya tidak akan mau berboncengan naik motor sport yang jok belakangnya sudah dimodif menjadi super nungging. Saya tahu apa yang ada di benak sepupu saya yang rese itu. Rio pasti mau bikin saya malu saat naik motornya, yang mana mau tidak mau saya harus memeluknya dari belakang. Mak lu lewat tuh, kata saya sambil menunjuk ke arah belakang Rio. Sepupu saya itu sempat menoleh. Dengan cepat saya merebut kunci motor saya lagi dari tangannya dan langsung menghidupkan mesinnya. Gua tunggu di warung depan buruan, teriak saya yang sudah melaju lebih dahulu. Warung tempat kami berlima biasa nongkrong selepas sekolah memang berada persis di pengkolan jalan. Warung dengan ukuran 4x4 meter itu menjual nasi beserta lauk dan barang-barang pendukung lain seperti rokok, kopi, juga mie instan. Saya yang sudah duduk dan sudah menghabiskan sepotong tempe goreng meminta sebatang rokok mild yang kebetulan diketeng di sini. Minta rokok sebatang teh, kata Rio yang baru tiba. Teh Yuyun sang pemilik warung menyodorkan sebatang rokok yang diminta Rio.
Asap rokok sejenak memenuhi rongga paru-paru dan saya keluarkan perlahan. Mail kemana sama Randy? Tanya Rio. Dia WA gua tadi. Sore ini dia ada lawan tanding katanya. Rio bersungut-sungut mendengar jawaban saya. Nanti malam lu latihan gak, Mam? Kalau emang gak latihan, lu temenin gua lah sebentar, ucap Rio. Kemana? Tanya saya langsung. Kalau cuma nemenin lu belanja kebutuhan toko lu, mending gua latihan silat aja lah. Keluarga Rio emang memiliki toko sembako di rumahnya. Dan sebagai anak bungsu laki-laki satu-satunya dari 3 bersaudara, maka otomatis dialah yang selalu mendapatkan tugas belanja. Kasih kesempatan gua buat jawab, kenapa, Mam? Pinta Rio sedikit jengkel. Saya tertawa melihat reaksinya, sampai-sampai saya tersedak asap rokok dan langsung terbatuk-batuk. Mata saya berair karena pedih. Tenggorokan pun terasa panas. Teh Yuyun yang melihat langsung menyodorkan segelas air putih untuk saya. Makasih teh, kata saya sambil menerima gelas yang ia sodorkan. Saya mencoba mengatur nafas yang awalnya terasa sesak. Setelah merasa enakan, saya duduk agak mendekat ke arah Rio. Sepupu saya itu dengan wajah aneh menggeser duduknya ke belakang. Saya tarik ujung celana abu-abunya dengan kuat. Lu mau ngapain sih, Mam? Katanya sedikit bernada panik. Sini lu kambing, gua mau nanya soal Vini, ucap saya to the point. Mau nanyain Vini aja pakai mepet-mepet segala. Hampir aja gue meragukan status normal lu, Mam, jawab Rio. Saya melempar muka si Rio pakai sisa tempe goreng yang setengahnya sudah saya kunyah. Oke, serius Jo. Gua tanya lu dan lu harus jawab jujur ya. Rio mengangguk. Lu bilang lu belum pernah lihat Vini sebelumnya, tapi pas kita ada di UKS, lu malah yang ngasih tahu gua kalau Vini itu cewek yang tadi di UKS. Sepupu saya yang agak tengil itu meminta sebatang rokok lagi ke Teh Yuyun. Jadi gini, Mam, lu kenal teman karate gue yang namanya Ronald gak? Yang kuliahnya di UI. Nah, si Vini itu adiknya dia. Awalnya gue juga naksir ke si doi, tapi pas gue deketin, yang ditanyain malah elu. Gue kan jadi ilfil, Mam, terang Rio. Lalu wajahnya berubah sendu. Terus pas tadi gue kenalan sama dia, lah dia malah udah tahu nama gua sebelumnya yo. Gua ngeliat Vini aja baru pertama kali. Ya tadi pas lu nyium pintu kelasnya, balas saya. Rio yang masih menikmati sisa rokoknya tiba-tiba merangkul bahu saya. Gini, Mam, lu sebagai laki-laki dengan potensi muka yang sedikit lebih ganteng dari gua, terlalu kaku sama cewek. Padahal kalau lu mau tahu, banyak cewek yang suka nanya-nanya gua, Randy, Mail, sama Joni soal lu. Sampai si Riri, teman sekelas kita yang super cupu, juga kayaknya naksir sama elu, men. Lanjut Rio lagi. Saya langsung melepaskan rangkulan Rio setelah mendengar nama Riri, si cewek cupu teman sekelas saya, disebut-sebut olehnya. Rio tertawa melihat reaksi saya. Makanya jadi cowok jangan sok cool, Mam. Giliran yang suka kayak Riri, gak mau. Kembali sepupu saya itu tertawa. Lebih bagus jadi cowok cool, Kang Imam. Udah ganteng, pendiam pula, daripada jadi cowok sudah jelek, hitam, petakilan. Mana ada cewek yang mau? Sautan Teh Yuyun yang tadi sedang menumis sayuran langsung saya sambut dengan tawa sepuas hati. Rio yang merasa Teh Yuyun sengaja menyindirnya cuma bisa ngedumel gak jelas. Malam ini saya sudah ada janji dengan Rio. Saya juga belum sempat bertanya mau diantar kemana tuh si item malam-malam. Setelah pulang dari warung pengkolan milik Teh Yuyun, saya memang langsung pulang ke rumah. Ibu sempat memarahi saya soal kejadian saya sama Rio yang tertidur di kelas tadi pagi. Tante Septi yang menceritakan hal itu pada ibu lewat telepon. Untung saja, ibu tidak berniat memberitahu ayah setelah saya berjanji untuk tidak akan tidur lagi di kelas. Tadi saat ibu ke warung, saya sempat WA Rio untuk menunggu saya di dekat hutan bambu dekat rumah saya. Nada dering tanda sebuah pesan WA masuk terdengar dari HP saya. Gua tunggu 5 menit di depan hutan bambu. Jangan pakai lama, gua takut. Saya tersenyum membaca pesan WA dari Rio. Badan doang hitam, sama setan aja takut, kata saya dalam hati. Bu, Imam keluar sebentar sama Rio, kata saya setengah berteriak. Jangan malam-malam pulangnya, terdengar sautan suara ibu dari dalam dapur. Saya langsung berlari menuju tempat Rio menunggu. Di sana, di depan hutan bambu, saya lihat Rio sedang asik bermain HP. Saya sengaja berjalan mengendap-endap ke arahnya. Dan dar! Saya mengagetkan Rio.
Dia melompat hampir jatuh dari atas motor matic berwarna pink milik kakak perempuannya. Semua isi kebun binatang langsung keluar dari mulutnya. Setelah agak tenang, saya pun mengajaknya untuk lekas pergi. Masih dengan mulut yang terus saja mengumpat, Rio mulai menjalankan motornya. Loh, kok malah masuk hutan bambu yo? Emang mau kemana kita? Tanya saya penasaran. Lu antar gua ke rumah teman SD gua, si Nunu. Ambil undangan reunian akbar angkatan gua, Mam. Balas Rio sambil terus fokus memandang ke arah jalan. Setahu saya, Nunu itu rumahnya memang ada di ujung kampung. Tapi sebenarnya masih bisa cari jalan lain selain harus melewati hutan bambu yang tak tahu mengapa berkesan lain buat saya pribadi. Karena malas berdebat dengan Rio hanya karena jalan, saya pun duduk berboncengan dengannya. Sesekali saya melihat layar HP, sekedar untuk menghilangkan rasa bosan. Tiba-tiba, motor matic yang kami kendarai berjalan tersendat-sendat lalu mati, persis di tengah-tengah hutan bambu. Motor kakak lu gak ada bensinnya, men? Tanya saya sambil turun dari motornya Rio. Sesekali pandangan saya berkeliling menjelajahi area hutan bambu yang gelap. Di dalam hutan bambu ini memang sama sekali tidak ada penerangan. Pernah beberapa bulan yang lalu, saat ketua RW baru di lingkungan saya terpilih, salah satu programnya adalah membuat penerangan jalan, termasuk di dalam hutan bambu ini. Tapi entah kenapa, baru semalam lampu dipasang, esok harinya lampu itu langsung putus. Beberapa kali, Pak RW mengganti bolamnya dari yang harganya murah hingga yang paling mahal. Akan tetapi, hasilnya tetap sama. Rio yang tampak berkeringat karena mencoba menghidupkan motornya dengan cara disela, mulai menggaruk-garuk kepalanya. Bensin penuh, aki bagus. Tapi kenapa nggak mau hidup juga ya? Tanya Rio entah pada siapa. Saya yang sedang asik main game di HP cuma mengangguk. Setan, bantuin gak lu? Malah asik main game. Saya yang melihat Rio mulai jengkel langsung keluar dari aplikasi game. Saat saya mencoba membantunya mendorong motor, tiba-tiba sebuah gelombang angin besar menerpa kami berdua. Sesaat pandangan kami tertutup debu dan daun-daun bambu kering yang berterbangan. Saya bahkan menutup hidung dengan kaos yang saya kenakan. Angin dari mana sih? Tanya Rio heran. Saya menaikkan bahu sambil menggelengkan kepala. Setelah udara kembali bebas dari debu dan daun-daun bambu kering yang berterbangan, kami melanjutkan mendorong motor Rio yang mati. Saya yang mendorong dari arah belakang, merasakan motor Rio bertambah berat. Rio sepertinya merasakan hal yang sama. Dia memandang saya dengan pandangan layaknya orang yang sedang kebingungan. Keringat mulai mengucur dari dahi saya. Rio pun sama. Kulit wajahnya yang berminyak nampak mengkilap dibasahi keringat. Kita istirahat dulu, men, kata saya yang sudah mulai lelah. Rio mengangguk tanda setuju. Lalu dia menstandarkan motornya. Ini gak beres yo, kata saya sambil duduk di atas jok dengan kaki yang masih berpijak di tanah. Entah kenapa, perasaan saya mulai tidak enak. Rio sudah duduk selonjoran di atas tumpukan daun-daun bambu yang ia jadikan alas. Saat kami sedang mencoba mengatur nafas kami yang memburu, mendadak sebuah bayangan hitam terbang dengan cepat melintas di atas kami. Rio langsung melompat dan buru-buru mencoba menghidupkan motor matic berwarna pink milik kakak perempuannya itu. Tapi hasilnya tetap sama. Motor sialan tersebut tidak juga hidup. Ada guratan rasa takut yang terpancar dari wajah Rio saat dia memandang saya. Saya yang juga sempat melihat sekilas kejadian tadi langsung berdiri dan kembali mencoba mendorong motor kakaknya Rio. Saya sengaja menyembunyikan rasa takut dan berusaha tenang untuk terus mendorong. Namun yang saya rasakan, berat motor itu semakin bertambah berpuluh kali lipat. Serasa mendorong sebuah truk rasanya. Sepertinya Rio yang menuntun motornya di depan juga merasakan keanehan ini. Tidak satupun dari kami berdua yang mengeluarkan suara. Bagi kami saat itu, sebuah tindakan akan jauh lebih berguna dibandingkan mengeluarkan kata-kata. Tiba-tiba, telinga saya menangkap seperti suara benda jatuh di dekat saya. Saya berhenti mendorong motor Rio. Pandangan saya menyisir tiap meter tanah di sekeliling saya. Dalam hati saya penasaran, suara benda apa yang tadi jatuh ya? Mam, itu apa di dekat kaki elo? Kata Rio sedikit membuat saya terkejut. Saya lantas mengambil benda yang memang berada persis di depan kaki kanan saya. Sebuah pistol mainan anak-anak. Apaan, Mam? Tanya Rio. Saya tidak langsung menjawab, tapi malah menghampiri Rio. Pistol mainan, men, kata saya sambil menunjukkan benda tersebut. Udah,
bantuin dorong motor gue lagi, cepat. Parno gue lama-lama di sini, jawab Rio, lalu mulai menuntun motornya kembali. Aneh banget dah, sekarang motor gue terasa enteng lagi men, ujarnya. Saya masukkan mainan tersebut ke dalam kantong jaket dan mencoba menggantikan posisi Rio. Biar gue yang coba nyalain, kata saya. Rio mundur beberapa langkah ke belakang. Gue tekan tombol starter beberapa kali, namun motor itu tidak juga hidup. Rio sempat mencibir, tapi saat saya menyela motornya dan hidup, Rio langsung mengacungkan kedua jempol tangannya ke depan. Alhamdulillah, hidup juga nih motor. Rio tidak membalas ejekan gua pada motornya. Dia langsung nangkring duduk di atas motor kakaknya itu. Gak sia-sia gua punya teman anak motor, ucapnya setengah berseloroh. Gua anak mak bapak gua kambing, jawab saya sambil menoyor kepala Rio dari belakang. Setelah sampai rumah, saya rebakan badan saya di atas kasur. Lelah sekali rasanya. Pandangan mata saya menerawang langit-langit kamar. Cukup membuat merinding juga insiden motor yang mati di dalam hutan bambu tadi. Saya dan Rio sempat panik. Pistol mainan yang tadi saya temukan juga masih ada dalam kantong jaket. Saya ambil mainan itu, kemudian duduk bersila di atas kasur. Saya ambil remote AC, karena hawa kamar terasa sangat panas. Saya juga mengambil bantal dan meletakkannya di atas betis. Kedua tangan saya bertumpu di atas bantal. Kayaknya gue pernah lihat nih pistol, tapi di mana ya? Tanya saya pada diri sendiri. Sedikit debu yang masih menempel di benda itu saya seka. Kembali, saya mencoba mengingat di mana gerangan saya pernah melihat mainan yang masih saya pegang itu. Tapi sia-sia, saya benar-benar tidak ingat. Karena masih lelah dan jam dinding di kamar saya sudah menunjukkan pukul 10:30 malam, saya pun memutuskan untuk segera tidur. Pistol mainan saya letakkan di atas meja belajar. Mata saya mulai terpejam. Saya coba untuk serileks mungkin agar dapat tertidur lebih cepat. Tiba-tiba, telinga saya menangkap suara benda jatuh. Saya kembali bangun dan melihat pistol mainan yang semula ada di atas meja belajar saya, kini sudah tergeletak di lantai. Saya melihat sekeliling kamar. Mungkin ada sesuatu yang menjatuhkan mainan tersebut. Namun saya tidak menemukan apapun yang bisa saya jadikan tersangka. Sudahlah, kata saya sambil kembali merebahkan diri. Rasa kantuk membuat otak saya malas untuk berpikir yang tidak-tidak. Imam, bangunlah. Saya mendengar sebuah suara lembut terngiang beberapa kali di telinga saya. Saya membuka mata perlahan dan melihat pemandangan yang sangat aneh. Saya menemukan diri saya sudah tidak ada lagi di dalam kamar, melainkan berada di dalam sebuah bangunan megah. Bahkan pakaian saya yang sebelumnya hanya kaos lengan pendek dan celana jeans pendek pun sudah berganti. Pakaian saya berubah menjadi seperti pakaian kerajaan tempo dulu. Saya memakai sebuah kain hitam yang berbentuk seperti rompi dengan banyak bordiran benang emas. Celana panjang hitam yang kini saya kenakan setengahnya tertutup oleh kain batik yang juga berwarna keemasan. Di kepala saya pun tersemat sebuah mahkota kecil yang bertabur batu-batu mulia. Selamat datang, Imam. Tiba-tiba, sebuah suara seorang wanita dari arah belakang mengejutkan saya yang masih terheran-heran dengan kejadian ini. Nampak seorang wanita yang sangat cantik sedang berdiri dan tersenyum ke arah saya. Penampilannya sangat anggun layaknya pakaian seorang putri kerajaan lengkap dengan mahkota yang hampir sama dengan yang saya kenakan, hanya sedikit lebih besar dan bertabur lebih banyak batu mulia. Siapa kamu? Kenapa saya bisa berada di sini? Tanya saya yang masih tidak mengerti dengan apa yang sedang berlaku. Silakan duduk, nanti aku akan jelaskan semua yang ingin kamu tahu. Saya pun menuruti perintahnya dan duduk di sebuah kursi kayu berwarna keemasan dengan ukiran yang sangat indah. Sementara wanita itu juga duduk di kursi yang sama persis yang ada di depan saya. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita lanjutkan cerita mistis Imam besok siang. Terima kasih untuk kalian yang terus menyimak setiap episode Ada Apa Gerangan. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.